Selamat datang di channel Sang Idealis by Evarhan Faluk, channel edukasi politik dan menjaga akal waras kita. Teman-teman semuanya, hari ini adalah hari yang paling membahagiakan, bukan hanya bagi Roy Suryo, bukan hanya bagi penasihat hukumnya, tapi buat seluruh masyarakat Indonesia karena dimenangkannya gugatan pra-peradilan Roy Suryo atas penangkapan dirinya melawan Polda Metro Jaya. Dalam ini adalah Kapolda Metro Jaya. Hasil ini bukan hanya kemenangan mereka, Roy Suryo maupun penasihat hukum ataupun pendukungnya, tapi ini adalah kemenangan seluruh bangsa Indonesia karena hasil dari persidangan ini akan menjadi jurisprudensi bagi prosedur-prosedur aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan terhadap rakyat. Tidak boleh sembarangan menegakkan hukum, tapi tidak boleh juga melakukan pelanggaran hukum. Dalam azas hukum disebut due procedure of law. Jadi kemenangan ini juga menjadi sebuah indikasi positif bagi nanti berlangsungnya persidangan di hari Kamis. Ingat, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 kita juga akan terus mengawal persidangan yang akan dilakukan Dr. Tifa atas kasus pencemaran nama baik yang dengan terdakwa Dr. Tifa melawan Jokowi yang patut diduga melakukan pemalsuan ijazah yang digunakan untuk mendapatkan jabatan sebagai wali kota, gubernur maupun sebagai presiden. Dan kemenangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tentu menumbuhkan optimisme kita bahwa hukum ternyata masih berpihak kepada orang-orang yang memang bisa membuktikan kebenarannya, bukan kebenaran yang berpihak kepada penguasa. Dan sangat luar biasa sekali ketika tadi saya hadir secara langsung di persidangan itu, pra-peradilan itu, antusiasme yang begitu luar biasa, euforia yang begitu luar biasa, kemenangan yang begitu membangkitkan semangat kita, membangkitkan jiwa kita bahwa kita akan terus melawan segala ketidakadilan di negeri ini. Perjuangan ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan bersama. Terbukti bagaimana ketika kita konsisten untuk menegakkan, mengawal penegakan hukum yang baik di negeri ini, maka kita akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi teman-teman semuanya, mari kita saksikan detik-detik kemenangan yang menimbulkan kebahagiaan kita semua baru saja yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mari kita simak dari hasil persidangan yang tadi dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mari kita simak. Dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang 8 tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP rumah TAP 373/6 Romawi Res 124/2026 di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP H458 Romawi Res 1.14/2026 Res miring di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara jumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan Oke. tanggal 17 Juni 2026 oleh Perwalisan Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan oleh satu presiden dan dibantu oleh Saya ada di sana. Sangat membahagiakan sekali. serta dihadiri pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa belum demikian putusan atas permohonan saudara. Mohon termohon pada kuasa termohon dengan setelah selesainya pembacaan putusan ini
Tapi sebelumnya Luar biasa ini suasana ada di dalam. perbaikan sedikit ya. Kami berusaha menyediakan salinan tisu segera mungkin nanti bisa diambil, tapi kami perlu waktu untuk sampai saja dulu. Setelah selesai ini. Dan itulah teman-teman semuanya, bagaimana suasana yang begitu membahagiakan terjadi di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekali lagi ini adalah indikasi yang positif bagi persidangan berikutnya hari Kamis yang akan dilakukan oleh Dr. Tifa. Sekali lagi saya katakan, hukum di Indonesia itu selalu ada dampak atau impact dari no viral no justice. Terus kita kawal, jangan sampai kita lengah. Karena perjuangan keadilan itu perlu diperjuangkan, bukan turun dari langit. Saya ucapkan terima kasih luar biasa juga kepada emak-emak yang hadir begitu terus-menerus hadir untuk mendukung perjalanan dari kasus mengungkap ijazah palsu dari Jokowi. Dan buat pendukung Jokowi dan Pak Jokowi, Anda sekarang bukan lagi presiden. Saya dari dulu tidak menemukan sebuah hasil persidangan yang demikian luar biasa menegakkan keadilan ketika melawan institusi negara. Ini membuktikan bagaimana institusi negara bisa melakukan kesalahan. Dan institusi negara jika melakukan kesalahan, maka rakyat berhak untuk melakukan perlawanan. Dan jika hakim benar-benar bersikap fair, bersikap adil, perjuangan keadilan itu pasti bisa kita tegakkan. Jadi, perjuangan selanjutnya adalah mengawal Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan terdakwa Dr. Tifa supaya kita bisa memenangkan kasus ini. Karena sangat saya yakin, seperti yang dikatakan oleh Hotman Paris Hutapea, pengacara yang terkenal, mengatakan jika hakimnya netral, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa akan bisa memenangkan. Teman-teman semuanya, kita berharap hakimnya netral, tapi bukan hanya berharap, tetapi kita akan berjuang bersama-sama. Kita akan menegakkan perjuangan ini terus-menerus tanpa mengenal lelah. Walaupun resikonya besar, biaya besar, waktu besar, tapi ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk mengungkapkan supaya sejarah bangsa dan negara ini ke depan tidak menjadi suram hanya karena sebuah catatan buruk bangsa dan negara ini. Ada mantan presiden 2 periode yang bahkan ijazahnya tidak diperlihatkan kepada publik, padahal sudah ada perintah juga dari KIP tentang keterbukaan informasi publik. Jadi buat pendukung Pak Jokowi, kalau kalian mau nangis, silahkan nangis. Ya, nangis di pojokan untuk menghabiskan tisu yang saya siapkan. Silakan untuk menangis. Juga kepada Ade Darmawan Sigogon, sekali lagi silakan teman-teman simak analisa saya ketika persidangan belum dimulai. Bahkan ketika persidangan belum dimulai, saya membuat sebuah analisa. Silakan cek di konten saya sebelumnya, di mana saya menganalisa kalau kita berpatokan kepada material fakta-fakta persidangan yang dikemukakan oleh para saksi maupun saksi ahli, besar kemungkinan ya bahwa pra peradilan ini akan dimenangkan oleh Pak Roy Suryo dan kuasa hukumnya. Ternyata analisa saya terbukti. Jadi analisa saya terbukti lebih intelek, lebih cerdas, lebih mengena, lebih tajam daripada kamu, Ade Darmawan Sigogon. Sekali lagi saya katakan, kamu ya diwawancari oleh media itu bukan karena kualitas intelektualitas kamu, bukan karena analisa kamu. Media mewawancarai kamu, Gogon, Ade Darmawan, itu karena kamu adalah badut media bagi mereka. Hiburan bagi para wartawan. Kalau soal kualitas berpikir dan isi kepala kamu, saya pikir media juga tahu bagaimana kualitas kamu. Bagaimana seorang yang mengaku dari Peradi Bersatu bahkan tidak memahami azas hukum bahwa penangguhan penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak otomatis ketika pra peradilan itu dibatalkan terus akan bisa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Wewenang untuk melakukan itu ada di kejaksaan, bukan di kepolisian. Ya, Gogon, Ade Darmawan, analisa kamu botol, analisa kamu gagal. Inilah yang mengatakan kalau kamu mau berdebat dengan saya dan tidak terima dengan konten video saya layani. Mau offline, mau online, silahkan. Saya tantang kamu untuk berdebat karena saya paham sekali kualitas cara berpikir kamu. Peradi Bersatu tetapi kualitas pemahaman hukumnya sangat cetek dan dangkal sekali. Dan
Kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama. Semakin membuat kita optimis bahwa kita mampu membongkar, mampu menunjukkan kebenaran asal kita punya bukti dan kita terus berjalan di jalan yang benar. Bahwa pengungkapan kasus ijazah palsu ini bukan hanya tentang Jokowi, bukan hanya tentang kita, bukan hanya tentang Roy Suryo, bukan hanya tentang Dr. Tifa, tapi ini sejarah bangsa Indonesia yang harus diluruskan. Karena saya selalu berprinsip, pendukung yang baik adalah mendukung tegaknya Indonesia yang lebih baik. Bukan kepada Jokowi, bukan kepada Dr. Tifa, bukan kepada Roy Suryo, atau kepada siapapun tokoh-tokoh politik. Kita akan menegakkan sejarah Indonesia yang lebih baik, menegakkan hukum yang lebih baik. Karena jika keadilan itu bisa ditegakkan, hukum bisa disetarakan, equal before the law, maka yang diuntungkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat tanpa keadilan yang merata dan keadilan yang bersetara. Seperti di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak sama di depan hukum. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya hukum adalah sebagai panglima. Sekali lagi, terus kita berjuang tanpa pernah mengenal lelah. Salam perjuangan.